Ada dua hal yang memanaskan debat perdana Cagup-Cawagup Jakarta di J-Expo Kemayoran Jakarta Minggu 6 Oktober 2024 malam. Pertama, soal lapangan pekerjaan dan pengangguran, dan kedua, kemacetan. Merespons kedua masalah ini, apakah ketiga paslon cukup realistis atau jangan-jangan halu? Terkait kemacetan, setiap paslon punya pendapat untuk mengatasinya. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Persoalan lapangan pekerjaan dan pengangguran di kalangan Gen Z juga menjadi pembahasan di debat. Berikut pendapat mereka. Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya. Kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan, pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Dari jawaban ketiga paslon terkait lapangan pekerjaan dan pengangguran terkesan hanya di permukaan saja, padahal masalah ini tergolong pelik dan tak main-main. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dalam profil pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023 melaporkan bahwa 355.000 orang menganggur di Jakarta per Agustus 2023. Pengangguran ini didominasi kelompok usia muda 15 hingga 29 tahun sebesar 70,37%. Usia ini masuk dalam rentang Gen Z. Sebagian besar pengangguran berstatus lulusan SMA sebanyak 34,24% dan SMK 25,25%. Penyebab pengangguran tinggi diantaranya yaitu ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.
Selain masalah pengangguran, pemutusan hubungan kerja pun membayangi Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan 7.469 pekerja terkena PHK dalam rentan Januari hingga Juni 2024 di Jakarta. Jumlah ini terbanyak se-Indonesia dari total 32.064 pekerja yang terkena PHK. Dari data ini harusnya dalam jawaban debat terdapat beberapa kata kunci yang bisa menjadi solusi, yaitu Gen Z lulusan SMA, perusahaan kerja, dan menahan laju PHK. Debat pertama Pilkada Jakarta nampaknya belum menggigit dan menawarkan solusi bagi permasalahan-permasalahan Jakarta. Mungkin ada baiknya kita nantikan debat kedua dan ketiga yaitu 27 Oktober dan 17 November. Mungkin bisa lebih meyakinkan pemilih Jakarta.